Selamat datang di podcast Cerewis Corner bersama Elvi Salepi. Tema minggu ini adalah narsisme dalam percakapan. Kalian pasti pernah bertemu dengan seseorang yang selalu ingin jadi pusat perhatian dan tidak pernah berhenti bicara tentang diri mereka sendiri di dalam setiap obrolan. Apapun tema obrolan kalian, kaum narsis percakapan ini akan selalu menemukan cara untuk membuat tema obrolan ini hanya tentang mereka. Ngobrol dengan kaum narsis percakapan pastinya tidak menyenangkan dan membuat frustasi karena tidak adanya keseimbangan dalam percakapan. Mereka adalah tipe bukan pendengar yang baik. Biasanya, mereka selalu memotong cerita kalian dan membuat cerita kalian menjadi cerita mereka. Apapun cerita kalian. Ada beberapa cara bagaimana menghadapi dan menghindari situasi ini. Tetapi sebelum kita membahas tips dan cara menghadapi orang narsis dalam percakapan, ada beberapa hal yang kalian harus ketahui mengenai narsisme percakapan. Narsisme percakapan dalam bahasa Inggris disebut dengan conversational narcissist. Terjadi ketika seseorang mendominasi dalam sebuah percakapan. Narsisme percakapan tidak sama dengan gangguan kepribadian narsistik yang merupakan diagnosis formal yang melibatkan banyak gejala. Saya sudah membahas topik ini di episode kedua dari podcast ini. Tanda-tanda narsisme percakapan adalah selalu mengalihkan tema percakapan secara berlebihan ke diri mereka sendiri dan tidak menunjukkan ketertarikan ketika orang lain berbicara. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang saya sebutkan tadi lebih dalam lagi. Apa itu narsisme percakapan? Narsisme percakapan terjadi ketika seseorang selalu mendominasi sebuah percakapan atau obrolan. Orang tipe ini terlalu fokus terhadap diri mereka sendiri dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan ceritanya. Mereka lebih banyak bicara dari kalian, dan ketika kalian mencoba untuk mengimbangi obrolan tersebut, orang narsisme percakapan ini akan selalu menemukan cara untuk memotong pembicaraan dan memegang kendali obrolan kalian. Mereka juga cenderung meremehkan atau menunjukkan rasa tidak tertarik saat kalian bicara. Narsisme percakapan tidak sama dengan gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder, disingkat dengan NPD. NPD adalah gangguan mental yang membutuhkan diagnosis medis dari seorang yang profesional dalam bidangnya. Wajar jika sesekali orang dengan tipe ini menunjukkan beberapa kecenderungan narsisme, tapi tidak harus selalu dikaitkan atau dimasukkan ke dalam kriteria orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Narsisme percakapan sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut memiliki NPD. Untuk mendiagnosis NPD sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, narsisme percakapan juga bisa mengarah ke gejala gangguan kepribadian narsistik loh. Kalau mau tahu apa saja tanda-tanda gejala gangguan kepribadian narsistik, kalian bisa dengerin episode kedua di podcast ini. Lalu, apa tanda-tanda narsisme percakapan? Yang pertama, mereka berbicara lebih banyak dari kalian. Mereka tidak bisa menyeimbangi obrolan kalian dan tidak bisa gantian ngobrol. Kalau respon yang mereka berikan misalnya cuman atau oh gitu ya, dan kemudian beralih ke topik obrolan lain yang menandakan kalau mereka nggak peduli, itu tandanya kalian sedang berhadapan dengan orang narsisme percakapan. Yang kedua, mereka tidak menginginkan pendapat kalian. Orang dengan narsisme percakapan seringkali mengesampingkan support response dalam obrolan. Support response maksudnya adalah lawan bicara akan mengajak kalian untuk ikut aktif dalam berkomunikasi. Lawan bicara yang mengajak kalian untuk mengeluarkan pendapat atau menanyakan pengalaman kalian tentang suatu topik adalah contoh dari respon dukungan. Kalau lawan bicara kalian tidak mengajak kalian untuk ikut aktif dalam sebuah percakapan, itu bisa jadi penanda bahwa ada narsisme percakapan. Yang ketiga, mereka selalu membawa arah obrolan kembali ke diri mereka sendiri. Narsisme percakapan selalu menggunakan taktik yang disebut dengan shift response, yaitu untuk memastikan perhatian selalu tertuju kepada mereka. Shift response melibatkan arah obrolan yang selalu diputar kembali ke diri mereka sendiri. Ketika kalian bercerita tentang kehidupan kalian, mereka akan selalu menemukan cara untuk membuat cerita itu tentang mereka. Mereka bahkan akan memotong cerita kalian, sehingga mereka yang memegang kendali percakapan kalian dan tidak akan berhenti bicara. Yang keempat, mereka tidak mau kalah. Ketika kalian bercerita tentang kesuksesan kalian, atau tentang keluarga atau teman kalian, mereka akan mengatakan hal yang sama dan sering mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal yang jauh lebih mengesankan dari cerita kalian. Bahkan di saat kalian berbagi cerita bahwa kalian telah berhasil melampaui masalah yang sulit,
mereka akan mengatakan kepada kalian kalau mereka juga pernah melampaui masa-masa sulit, bahkan lebih sulit dari kalian. Jika orang yang kalian ajak ngobrol secara konsisten membuat obrolan seperti sebuah kompetisi, orang tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda narsisme percakapan. Yang kelima, mereka menunjukkan sikap tidak ketertarikan atau bosan saat kalian bicara. Kaum narsistik percakapan pada umumnya sering terlihat acuh atau saat orang lain sedang bicara. Itu karena mereka sedang menunggu kesempatan atau tidak sabar untuk bicara lagi. Orang yang terlihat bosan, tidak ada kontak mata, atau pandangan kosong saat kalian sedang bicara. Dan ini adalah salah satu ciri dari narsistik dalam percakapan. Lalu, bagaimana sih cara menanggapi orang dengan narsistik percakapan? Yang pertama, pertahankan pendirian kalian. Jika orang narsistik dalam percakapan mencoba untuk memotong pembicaraan kalian, jangan berhenti bicara sampai kalian selesai bicara. Mungkin kalian akan merasa canggung karena mereka biasanya cepat sekali memotong pembicaraan. Tapi ingat, orang narsistik percakapan bisa menyadari sikapnya yang bikin orang lain frustasi. Jadi, mereka butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya mereka mengerti dengan tanda-tanda yang kalian tunjukkan tadi. Yang kedua, konfrontasi. Mungkin kalian selalu mencoba untuk menghiraukan atau membiarkan perilaku mereka karena kalian ingin sopan aja, tetapi sebenarnya perilaku mereka ini sudah tidak sopan atau tidak ada respek sama sekali kepada lawan bicara mereka. Terkadang, di tengah-tengah obrolan, mereka mungkin akan bertanya ke kalian apakah mereka terlalu banyak bicara. Jika hal ini terjadi, sebaiknya kalian jawab jujur dan secara halus bahwa itu benar. Yang keempat, tegakkan batasan. Kalau orang yang dekat dengan kalian adalah seorang narsistik percakapan, kalian perlu menegakkan batasan untuk menghindari percakapan satu arah. Kadang, kita dengan sangat mudahnya merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan orang yang menunjukkan perilaku narsis yang berlebihan. Tetapi ingat, kalian juga bisa menghindari situasi ini dengan menegakkan beberapa batasan, yaitu beritahu mereka bahwa kalian akan mengakhiri percakapan kalian jika orang tersebut terus-menerus membuat obrolan tidak menyenangkan, atau jika kalian bertemu dengan mereka di tempat umum, tetapkan batas waktu pada percakapan kalian. Misalnya, dengan memberitahu mereka bahwa kalian tidak punya banyak waktu atau hanya punya waktu 10 menit untuk ngobrol. Dan jika waktunya sudah habis, kasih tahu mereka secara baik-baik bahwa kalian harus melanjutkan aktivitas kalian. Yang kelima, kurangi respon atau tanggapan. Jika kalian tidak nyaman dengan cara respon secara langsung atau to the point tadi, kalian bisa gunakan tanggapan yang sedikit di saat mereka bercerita atau bicara. Misalnya, ketika mereka cerita panjang lebar, beri tanggapan secukupnya yang tidak terlalu menarik daripada meminta mereka untuk menjelaskan lebih dalam soal ceritanya. Karena ingat, seorang narsisme percakapan selalu ingin mendominasi sebuah percakapan dan seringkali mereka tidak mengatur perilaku mereka sendiri. Dan cukup dengan kata, "Oh gitu ya," atau "Oh," dengan ekspresi wajah kosong dapat memberi tanda kepada mereka bahwa mereka terlalu banyak bicara. Jadi seperti kita mengalihkan posisi mereka ke posisi kita supaya mereka mengerti bahwa ketika kalian sedang ngobrol, mereka selalu menunjukkan rasa tidak ketertarikan. Yang keenam, ajak orang lain untuk ikut ngobrol. Mengajak orang lain untuk ikut dalam percakapan bisa mengalihkan perhatian seorang narsisme percakapan. Ketika kalian sedang berada dalam sebuah acara perkumpulan, ajaklah orang lain ke dalam obrolan kalian. Berikut ada beberapa contoh awal percakapan yang bisa kalian gunakan. Misalnya, ketika kalian sedang ngobrol dan orang dengan narsisme percakapan ini sedang mendominasi percakapan kalian bisa mengatakan sebagai berikut contohnya. "Ya, menurutku itu sangat menarik. Kira-kira bagaimana pendapat yang lain ya? Coba kita tanya pendapat si Budi," misalnya seperti itu. Atau ngomong gini, "Nina sebenarnya pernah menceritakan hal yang sama kepadaku. Coba aku tanya dia lagi." Jadi dengan begitu, orang dengan narsisme percakapan ini akan berhenti untuk mendominasi obrolan kalian. Yang ketujuh, tinggalkan percakapan. Ketika upaya kalian telah gagal dalam mengalihkan perhatian si narsisme percakapan ini, langkah yang paling baik adalah dengan meninggalkan percakapan atau mengakhiri obrolan. Bicara dengan orang narsisme percakapan sangatlah menguras tenaga dan pastinya bikin capek. Jangan merasa tidak sopan jika kalian memutuskan untuk mengakhiri obrolan, karena ingat, kalian juga harus memikirkan diri kalian juga. Narsisme percakapan dapat menghambat komunikasi yang efektif dan dapat membuat individu merasa tidak didengar atau diremehkan.
Dengan mengenali tanda-tanda di atas, memahami contoh-contoh di atas, dan menerapkan strategi untuk menghadapinya, kalian dapat mendorong percakapan yang lebih sehat dan menciptakan koneksi yang lebih baik. Mendengarkan secara baik, menetapkan batasan, mengarahkan pembicaraan, mempraktekkan empati, menumbuhkan koneksi yang tulus, dan membangun keterampilan komunikasi adalah alat yang ampuh dalam memerangi narsisme percakapan. Dengan pendekatan ini, kalian bisa mengubah perhatian obrolan yang berpusat pada diri sendiri menjadi obrolan dua arah dan menumbuhkan adanya saling pengertian dan rasa menghargai. Perlu diingat, dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mengatasi narsisme percakapan, membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Tetapi dengan latihan dan dedikasi, kita dapat menciptakan interaksi yang positif dalam percakapan dan dapat menjaga hubungan yang lebih sehat. Tips dan contoh narsisme percakapan saya kutip dari artikel WikiHow oleh Annabelle Reyes dan dokter psikolog Adam Dorsel sebagai penulis korespondensi. Kata-kata akhir untuk podcast minggu ini adalah, jangan pernah menganggap kalian egois karena menginginkan energi dan respek yang sama dengan apa yang kalian sudah berikan. Terima kasih sudah menyimak obrolan episode minggu ini bersama saya. Dari Cerewis Corner, saya mengucapkan salam ceria dan sampai minggu depan dengan topik yang berbeda. Dadah!